Penjual jenius ini selalu main petak umpet kalau ada polisi yang datang. Jadi awalnya penjual ini nggak boleh jualan kaki lima di sini. Tapi ketika mereka udah tahu ada kode kalau polisi datang, mereka akan menghilangkan semua jualannya dia dan pura-pura kalau mereka itu lagi senam santai. Ternyata jualannya itu dimasukin ke dalam laut dong. Tapi ternyata dia malah mendapatkan azab, di mana kayunya itu malah patah semua di dalam laut, yang membuat semua jualannya malah hancur. Ternyata mereka dapat azab karena ngibulin polisi. Orang istri ngumpet di kue pas suaminya lagi ulang tahun, tapi pulang-pulang si suami malah datang sama selingkuhannya. Sedangkan temennya membantu sang istri untuk melakukan kejutan itu benar-benar kaget dan shock banget. Bahkan si suami itu menusuk kue yang ada di meja makan karena dia tahu itu buatan dari istrinya. Si temen takut banget kalau istrinya itu akan kenapa-napa, tapi ternyata istrinya itu untung selamat. Akhirnya si istri langsung melabrak mereka berdua, dan bahkan si istri langsung mengusir suaminya dari rumah karena ini juga adalah rumah dari istrinya. Si istri dan selingkuhannya pun langsung kena mental banget. Untungnya si istri pintar ini berani banget mengambil tindakan. Semua hewan di dunia tiba-tiba menjadi gendut kayak gini, tapi ini membuat hewan-hewan buas tuh jadi kena mental. Jadi kalau buaya lagi pingin banget makan burung-burung ini, si buaya nggak bisa sama sekali karena badannya dia aja susah dan kebalik-balik terus. Gak hanya itu aja, para macan juga sulit banget mencari mangsanya karena kalau dia lari dia nggak terbiasa, dia itu membal-membal sedangkan mangsanya bisa lebih cepat daripada dia. Hal ini membuat para binatang-binatang yang jinak itu santai banget karena udah nggak ada predator lagi yang memakan mereka. Tapi hal tersebut membuat para binatang buas kena mental dan kelaparan. Kalau kalian tim hewan jinak atau hewan buas? Setiap matahari udah mau muncul, semua manusia berbondong-bondong untuk melawan matahari tersebut. Jadi bahkan seluruh tetangga itu saling ngebangunin satu sama lain untuk menuju ke bukit. Ternyata mereka melakukan itu semua karena mereka pingin malam terus. Mereka nggak mau siap-siap untuk bekerja di pagi hari, apalagi pada hari Senin. Jadinya setiap hari Senin mereka rame-rame berusaha untuk melawan matahari, tapi akhirnya tetap aja kalah. Dan mereka harus tetap belajar dan sekolah di hari Senin. Di masa depan diprediksi kamu bisa ke supermarket dengan mobil doang. Jadi di masa depan dirancang nih kalau supermarket itu bisa drive-thru kayak gini. Tinggal mobil kamu masuk dan kamu pilih sendiri barang yang kamu mau. Hal itu bisa mengatasi masalah bagi kamu yang sulit mencari parkiran, jadinya nggak usah deh parkir-parkir lagi. Bahkan udah ada inventor dari Rusia mengajukan hak paten terhadap supermarket drive-thru kayak gini. Semua barangnya otomatis akan menuju kasir sendiri tanpa harus kamu bawa-bawa. Kalau kalian kira-kira mau nggak supermarket di rumah kalian jadi kayak gini? Guys, cowok ini pernah nggak lewat di FYP kalian? Dimana dia itu rela membunuh demi FYP? Jadi cowok ini bernama Sekuri Ratam, yang mana dia itu sering banget berantem sama tetangganya. Karena tetangganya paling gak suka, Sekuri itu sering banget ngebut-ngebutan di komplek, dan itu ngebuat komplek itu jadi berisik banget. Dan cuma satu orang yang berani ngelabrak dia, yaitu Tiffany Durham. Tapi pas dilabrak, si Sekuri malah ngepost video Tiffany itu ngomel-ngomel dan ngepost di TikTok. Hal itu ngebuat viewers dia langsung naik banget dan followers dia juga langsung naik. Akhirnya konten dia setiap hari itu selalu ngatain tetangganya dan itu ngebikin tetangganya marah, terutama suami dari Tiffany Durham. Sampai akhirnya peristiwa naas itu terjadi, di mana Sekuri ngevideoin Mr. Durham dan bahkan dia menghabisi nyawa Mr. Durham ini. Semua video aslinya dan apa yang terjadi udah aku bahas di sini ya. Karena selalu membuang rokok setiap detik, rokok ini akhirnya berkumpul dan berubah menjadi monster. Jadi awalnya si manusia ini selalu ngerokok, tapi dia itu ngebuang rokoknya tiap detik. Dan dalam 1 menit aja rokok yang dia buang itu udah banyak banget. Hal itu membuat para rokok merasa gak dihargai. Akhirnya mereka berkumpul bersama menjadi besar kayak gini untuk menghabisi cowok ini. Bahkan mereka juga manggil geng rokok lainnya yang ada di tong sampah yang udah dibuang sama cowok ini. Mereka pun akhirnya merubah dirinya menjadi rokok raksasa dan menangkap manusia ini untuk dijadiin rokok lalu dibakar supaya dia tahu rasanya tidak dihargai. Rubah ini bangga banget sama ekornya yang paling cantik sehutan, dan kalau ngelihat ada ekor kelinci yang jelek kayak gini, dia bakal ngatain ekor ini. Tapi pas dia lagi sombong kayak gini, tiba-tiba ada yang ngebius dia. Ternyata itu adalah manusia yang mau ngambil ekor cantiknya. Di sini dia pun langsung mengejar dan pingin mengambil ekornya balik. Tapi karena dia itu kelamaan, dia itu ikut dibius sama manusia dan menjadi pajangan juga dipisahkan sama ekornya. Dan pas dia sadar, di sini dia ngelihat ada kelinci yang mau ngambil ekornya juga. Tapi saat si kelinci itu ngelihat rubah yang ngatain dia, si kelinci langsung ngambil ekor rubah karena ekor rubah lebih cantik. Dan bahkan si kelinci ngasih ekor jeleknya untuk si rubah ini.
Setiap orang yang berantem di bumi akan berubah menjadi batu kayak gini. Cuma satu orang aja yang punya kekuatan untuk gak berubah. Jadi satu orang ini mempunyai darah ajaib yang mana dia bisa menyembuhkan orang-orang atau hewan yang berubah menjadi batu. Nah tapi adik ini mempunyai kakak yang super jahat. Kakaknya sering banget berantem dan dia gak peduli karena adiknya itu mempunyai darah ajaib yang bisa nyembuhin dia setiap saat. Tapi tambah lama kakaknya makin jahat. Si kakak nyuruh temen-temennya untuk ngambil darah adiknya supaya adiknya bisa nyembuhin mereka. Tapi karena adiknya terlalu kecewa sama si kakak, akhirnya si adik itu malah berubah juga menjadi batu. Jadinya si kakak nggak bisa memanfaatkan adiknya lagi. Bocil ini bikin mesin waktu supaya cepet-cepet libur dari sekolah. Jadi bocil ini seneng banget saat Natal. Dia bahkan pingin bikin mesin waktu supaya jadi 31 Desember. Dan dia pun udah yakin banget mesin waktunya dapat berjalan. Tapi ternyata satu keluarganya itu kerjasama untuk membohongi bocil ini agar dia bahagia. Satu keluarganya pura-pura kalau ini tuh udah hari Natal dan bahkan udah 31 Desember. Supaya bocil itu tahu kalau mesin waktunya itu berhasil. Dan ketika dia lihat keluarganya bahkan udah menyiapkan kado Natal. Hal itu ternyata dilakukan orang tua hanya untuk membuat anaknya bahagia. Kalau kamu bocil, jangan pernah ketemu emak-emak sosialita ini karena nanti kamu akan dijadiin bunga. Jadi awalnya di sini ada bocil yang lagi main sendiri, tapi nggak sengaja mainannya itu masuk ke dalam taman terlarang. Tapi bocilnya tetap mau ngambil mainan dia. Akhirnya dia diem-diem dong masuk ke dalam taman ini. Dan pas mainannya udah ketemu, tiba-tiba si bocil ketemu si pemilik taman, si emak-emak sosialita ini. Si bocil langsung diikat sama akar tanaman tersebut dan langsung berubah menjadi tanaman si sosialita ini juga. Ternyata sosialita ini suka banget sama tanaman. Tapi semua tanaman dia itu terbuat dari bocil-bocil yang masuk tamannya. Karena kalau benihnya itu manusia, tamannya akan semakin indah. Domba-domba ini baru bisa loncat kalau dipanggil sama manusia pas mau tidur. Jadi domba ke-100 ini benar-benar kasihan banget. Dia selalu menunggu giliran tapi nggak dipanggil-panggil. Nah giliran dia udah mau loncat, tiba-tiba dia nggak bisa loncat sama sekali karena manusia di hitungan ke-100 selalu udah tidur. Akhirnya si domba ke-100 ini insecure banget. Dia ngiri sama domba ke-1 yang selalu bisa loncat terlebih dahulu. Dia pun langsung menyekap domba ke-1 dan menjadikan dirinya yang nomor 1. Tapi giliran dia mau loncat, tiba-tiba manusia itu lagi mau hitung mundur. Jadi hitungnya dari yang ke-100. Di situ domba ini merasa benar-benar sial banget guys. Saat dunia lagi mau kiamat, cowok ini menyelamatkan dunia dengan semprotan toiletnya. Jadi awalnya dunia ini memang lagi kacau banget. Pertama ada cowok ini yang terjebak di gurun. Tapi tiba-tiba ada cowok yang pura-pura jadi Tuhan menyelamatkan cowok ini dengan semprotannya. Dan bahkan dia bisa menyelamatkan kebakaran hutan. Gak hanya itu aja, tiba-tiba ada berita kalau dunia ini akan ditabrak sama meteor. Nah cowok ini benar-benar langsung pura-pura jadi Tuhan lagi dengan menyelamatkan dengan semprotannya lagi. Sehingga meteornya itu jadi mundur lagi gak jadi ke bumi. Sehingga dia itu dipikir Tuhan beneran dan penyelamat bumi. Padahal sebenarnya ini tuh cuman iklan semprotan yang mana semprotannya itu dahsyat dan kenceng banget guys.